Halo, video ini adalah cara membuat atau setting jadwal shift otomatis pada aplikasi Fingerspot Personal. Dengan menggunakan cara ini, admin hanya perlu melakukan setting shift karyawan sekali saja di awal penggunaan. Kemudian, selanjutnya, aplikasi yang akan mendeteksi secara otomatis shift kerja karyawan. Bahkan ketika ada karyawan yang tukar shift dengan temannya, aplikasi dapat mendeteksi dan merubahnya secara otomatis. Sehingga sangat mempermudah admin karena tidak perlu membuat jadwal shift karyawan setiap bulan dan tidak perlu merubah-ubah jadwal shift karyawan jika ada karyawan yang tukar shift dengan temannya. Berikut langkah settingnya. Pertama, buka aplikasi Fingerspot Personal. Kemudian klik menu pengaturan. Klik jam kerja. Klik tambah. Kemudian isi nama dan kode jam kerja sesuai kebutuhan kalian. Sebagai contoh, saya akan buat shift 1. Kemudian isikan kode kerja. Selanjutnya isi jam masuk dan jam pulang. Untuk mengisi jam masuk, kalian klik di bagian sini. Kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Contoh, saya akan buat jam 7. Kemudian isikan jam pulang. Kalian klik di bagian sini, kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Kemudian di bagian sini kalian klik, kemudian isikan 1. Artinya jam 7 sampai jam 15 akan dihitung 1 hari kerja. Kemudian di bagian bawah terdapat pengaturan tambahan. Jika kalian ingin menggunakan pengaturan ini, kalian bisa langsung klik simpan. Namun jika kalian ingin menggunakan pengaturan kalian sendiri, kalian klik di bagian sini. Kemudian isi data ini sesuai kebutuhan kalian. Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengisi data-data ini. Di baris pertama, durasi sebelum jam masuk, defaultnya adalah 60 menit. 60 menit sebelum jam 7, yaitu jam 6. Artinya untuk shift 1, karyawan bisa absen masuk mulai jam 6. Jika karyawan absen masuk sebelum jam 6, maka di laporan pada tanggal tersebut karyawan dianggap tidak absen masuk. Jika kalian ingin merubah data ini, kalian klik di sini sebanyak 2 kali, kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Kemudian durasi setelah jam masuk, defaultnya adalah 60 menit. 60 menit setelah jam 7, yaitu jam 8. Artinya, untuk shift 1, karyawan bisa absen masuk maksimal jam 8. Jika karyawan absen masuk setelah jam 8, maka di laporan pada tanggal tersebut, karyawan dianggap tidak absen masuk, karena sudah melewati jam yang ditentukan. Jika kalian ingin merubah data ini, kalian klik di sini sebanyak 2 kali, kemudian isikan sesuai kebutuhan kalian. Kemudian durasi sebelum jam pulang, defaultnya adalah 60 menit. 60 menit sebelum jam 15, yaitu jam 14. Artinya untuk shift 1, karyawan bisa absen pulang mulai jam 14. Jika karyawan absen pulang sebelum jam 14, maka di laporan pada tanggal tersebut karyawan dianggap tidak absen pulang. Jika kalian ingin merubah data ini, kalian klik di sini sebanyak 2 kali, kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Kemudian durasi setelah jam pulang defaultnya adalah 60 menit. 60 menit setelah jam 15, yaitu jam 16. Artinya untuk shift 1, karyawan bisa absen pulang maksimal jam 16. Jika karyawan absen pulang setelah jam 16, maka di laporan
Pada tanggal tersebut, karyawan dianggap tidak absen pulang. Jika kalian ingin merubah data ini, kalian klik di sini 2 kali, kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Kemudian toleransi terlambat defaultnya adalah 0. Jika diisi 0, maka tidak ada toleransi terlambat. Artinya untuk shift 1, jika ada karyawan yang absen masuk, contoh jam 07.02, maka di laporan akan langsung tercatat terlambat 2 menit. Jika kalian ingin memberikan toleransi terlambat, kalian klik di sini sebanyak 2 kali. Kemudian ketikkan langsung dari keyboard sesuai kebutuhan kalian. Kemudian minimal dihitung kerja penuh. Defaultnya adalah 240 menit atau 4 jam. Artinya untuk dihitung kerja penuh dalam satu hari, karyawan harus kerja minimal 4 jam. Namun jika kalian ingin merubah data ini, kalian klik di sini sebanyak 2 kali. Kemudian ketikkan langsung dari keyboard. Data ini menggunakan satuan menit, jadi jika kalian ingin merubah misalkan menjadi 7 jam, maka kalian masukkan 420 menit. Jika sudah, kalian langsung klik simpan. Kemudian OK. Jam kerja shift 1 sudah berhasil tersimpan. Selanjutnya kita buat jam kerja untuk shift 2 dan shift 3. Kemudian isikan kode kerja. Untuk kode kerja tidak boleh sama dengan kode kerja yang sudah dipakai sebelumnya. Untuk shift 1 tadi saya pakai kode 003, jadi saya sekarang tidak boleh pakai kode 003. Saya akan pakai kode 004. Kemudian isi jam masuk dan jam pulang seperti langkah sebelumnya. Jika sudah, kalian klik simpan, kemudian buat jam kerja untuk shift 3. Jika sudah, kalian klik close. Jam kerja shift 1, shift 2, dan shift 3 sudah berhasil dibuat. Saya akan jelaskan sekilas cara kerja aplikasi mendeteksi secara otomatis shift kerja karyawan. Jika karyawan absen masuk antara jam 7 dan pulang antara jam 15, maka aplikasi akan mendeteksi secara otomatis sebagai shift 1. Jika karyawan absen masuk di antara jam 15 dan pulang di antara jam 23, maka aplikasi akan mendeteksi secara otomatis karyawan tersebut masuk shift 2. Kemudian jika ada karyawan yang absen masuk di antara jam 23 dan absen pulang di antara jam 7, maka aplikasi akan mendeteksi secara otomatis bahwa karyawan tersebut masuk shift 3. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat jadwal kerja. Tanpa membuat jadwal kerja, laporan absensi karyawan masih belum bisa keluar datanya. Karena kita ingin menggunakan jadwal kerja shift otomatis, untuk membuat jadwal kerja kita klik jadwal kerja auto. Kemudian klik tambah. Isikan nama dan kode jadwal kerja sesuai kebutuhan kalian. Sebagai contoh saya akan berikan nama jadwal security. Kemudian kode saya isi 001. Kemudian checklist di sini jam kerja setiap hari sama. Kemudian masukkan jam kerja yang sebelumnya kita buat di menu jam kerja. Caranya klik di bagian sini, kemudian klik muncul shift 1, shift 2, dan shift 3, kemudian kalian pilih shift 3. Kemudian tekan panah bawah pada keyboard. Kalian klik di sini, kemudian pilih shift 1, kemudian tekan panah bawah lagi pada keyboard, kemudian klik di sini, kemudian pilih shift 2. Shift 1, shift 2, dan shift 3 kita masukkan langsung ke dalam satu jadwal. Nanti aplikasi yang akan mendeteksi secara otomatis apakah karyawan tersebut masuk shift 1, shift 2, atau shift 3. Jika sudah, kalian klik simpan.
Kemudian langkah terakhir, kita terapkan jadwal kerja ini ke masing-masing karyawan. Tanpa menerapkan jadwal kerja ke karyawan, laporan absen karyawan masih belum bisa keluar. Caranya kalian klik menu pegawai. Selanjutnya kalian pilih karyawan mana yang akan kalian berikan jadwal kerja. Sebagai contoh saya akan pilih karyawan ini. Kalian klik di kolom jadwal kerja, kalian klik di bagian sini. Kemudian pilih jadwal security. Jika karyawan lain juga ingin kalian berikan jadwal kerja, kalian pilih saja karyawan yang mana, kemudian kalian klik di kolom jadwal kerja. Kemudian pilih jadwal security. Untuk menyimpan, kalian tekan panah bawah pada keyboard. Baik, demikian langkah membuat jadwal kerja shift otomatis pada aplikasi Fingerspot Personel. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tuliskan langsung dalam kolom komentar. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video tutorial berikutnya.